Selamat pagi, perkenalkan nama saya Negustia Kademlayanti, mahasiswi Stikes BK Palu. Baiklah, pada video kali ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada anak, di mana tujuannya itu untuk mengetahui kondisi fisik anak dari kepala sampai kaki. Baiklah, dari pemeriksaan dibagi menjadi 5 tahap, yaitu tahap prainteraksi, tahap interaksi, tahap kerja, tahap terminasi, dan tahap dokumentasi. Yang pertama, kita masuk ke tahap prainteraksi. Pada tahap prainteraksi ini, perawat mengecek kembali program terapi pasien, perawat menyiapkan alat dan bahan, alat-alat yang digunakan. Alat-alat yang digunakan yaitu stetoskop, sarung tangan bersih, mikrotoy, termometer, stopwatch, pen light, boneka lengan atau bisa menggunakan objek manusia langsung, stiker, dan timbangan. Selanjutnya perawat mencuci tangan. Baiklah, kita masuk ke tahap interaksi. Selamat pagi, Adek. Selamat pagi. Adek, namanya Adek siapa? Cynthia. Tanggal lahirnya Adek? Adek ingat? 02/02/2011. Oh, tanggal 2 Februari 2011. Iya. Umurnya Adek? 10 tahun. 10 tahun. Oke. Adek, perkenalkan, nama Kak Mila. Di sini kakak akan melakukan pemeriksaan pada Adek dari kepala sampai kaki Dek ya. Iya. Bagaimana keadaannya Adek hari ini? Apakah ada keluhan? Tidak ada yang sakit? Baik. Mungkin untuk pemeriksaannya, apakah dari pihak keluarga ada pertanyaan? Tidak. Baiklah, pihak keluarga silakan tolong menunggu di luar ruangan ya. Oke. Selanjutnya perawat menutup sampiran. Selanjutnya masuk ke tahap kerja. Baiklah, untuk tahap yang pertama kita akan melakukan inspeksi terlebih dahulu. Kita lihat kesadarannya, apakah anak sadar atau tidak, lalu warna kulit, lalu kondisi kulit dari anak. Selanjutnya pola komunikasi dari anak, apakah lancar atau tidak, lalu pola nafasnya bagaimana. Yang pertama itu kita melakukan pengukuran antropometri, yaitu kita melakukan pengukuran panjang badan atau tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, lingkar lengan atas, lingkar perut, dan lingkar dada. Jika pasien tidak bisa berdiri, kita bisa menggunakan meteran, atau jika bisa berdiri, kita menggunakan meteran seperti meteran yang biasa yang 2 meter itu. Setelahnya, kita melakukan pemeriksaan berat badan menggunakan timbangan. Selanjutnya kita masuk ke dalam pemeriksaan antropometri, di mana pemeriksaan ini untuk memeriksa tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, lingkar dada, dan lingkar perut. Untuk pemeriksaan tinggi badan kita menggunakan meteran, tapi karena di sini tidak ada, jadi kita skip saja masuk ke pemeriksaan berat badan menggunakan timbangan. Baiklah Adek bisa berdiri ya. Ya, bantu. Ini sih. Adek bisa berdiri di atas ya. Baik, sudah. Sekarang silakan turun lagi Dek. Adek mau tiduran atau mau tiduran? Baik. Setelah didapat hasilnya, kita melakukan pemeriksaan lingkar lengan kepala, lengan atas, dan dada dan perut. Kita menggunakan meteran seperti meteran, ya anggap saja seperti ini. Saya menggunakan alat peraga. Dek, saya mau lakukan pemeriksaan raga lingkar kepala Dek ya. Dek. Baik, sudah. Oke, ini sih. Baik, selanjutnya untuk lengan atas. Nanti ya. Baik. Lakukan hal yang sama pada dada dan juga lingkar perut. Selanjutnya, setelah itu kita masuk ke pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik yang pertama yaitu pemeriksaan dari rambut. Kita lihat apakah rambut pasien itu kotor atau tidak. Kita bisa lihat saja atau kita bisa raba seperti ini. Kita rasakan apakah rambut pasien itu kusam, kotor atau tidak. Selanjutnya pada pemeriksaan wajah. Pada pemeriksaan wajah kita lihat apakah wajah pasien itu pucat atau tidak, terdapat benjolan atau tidak, terdapat luka atau memar di sekitar area wajah. Selanjutnya di area telinga. Kita lihat di area telinga pasien
apakah ada cairan atau tidak, bersih atau tidak, sejajar dengan mata atau tidak, simetris atau tidak. Selanjutnya di bagian mata, kita lihat pada bagian matanya, apakah matanya simetris atau tidak. Lalu pada bagian hidung, kita lihat pada bagian hidung apakah simetris atau tidak. Kemudian pola nafas, kita pemeriksaan pola nafas di sini kita menutup salah satu lubang hidung pasien, lalu kita menyuruh pasien untuk bernafas. Maaf dek, sebentar ya dek. Coba tarik nafas. Baik, sudah. Maaf, yang punya. Tarik nafas. Baik, sudah. Selanjutnya pada mulut, kita lihat pada mulut pasien apakah kering atau tidak, warnanya apakah pucat atau tidak, lalu kita lihat pertumbuhan gigi, apakah giginya itu berlubang ataukah itu terdapat karies atau ompong. Selanjutnya pangkal lidahnya itu bagaimana, apakah bersih atau tidak. Selanjutnya pada bagian leher, kita raba pada bagian leher, periksa apakah ada benjolan atau tidak dari atas ke bawah. Selanjutnya pada bagian dada. Pada dada kita lakukan IPA, yaitu inspeksi palpasi perkusi juga auskultasi. Pada inspeksi ini kita lihat pola nafasnya pasien, apakah lancar atau tidak. Apakah pasien bernafas dengan baik atau tidak. Selanjutnya untuk palpasi kita sedikit menekan pada bagian dada pasien. Kita rasakan apakah dada pasien itu antara kiri dan kanan naiknya itu berbarengan atau tidak. Selanjutnya kita lakukan perkusi, yaitu menekan. Kita menekan bagian tertentu untuk menentukan batas dari paru dan menentukan batas organ-organ di bawahnya. Kemudian auskultasi, kita melakukan pemeriksaan menggunakan stetoskop, di mana di situ bertujuan untuk mengetahui apakah ada suara tambahan dari dada pasien. Selanjutnya pada pemeriksaan dada ini kita melakukan dua pemeriksaan, itu yang pertama pada nafas dan kardiovaskular. Untuk kardiovaskular sendiri kita lihat pada dada pasien apakah pasien itu terdapat kebiruan atau tidak. Selanjutnya kita lihat juga, maaf deh, bisa kali jari-jarinya. Kita lihat pada kapiler jari, pengisiannya itu cepat atau tidak. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu dari nadi dari pasien. Nadinya ini yaitu nadi perifer. Kita melakukan pemeriksaan dengan 3 jari seperti ini. Kita raba nadi pasien apakah denyutnya itu cepat atau lambat, ataukah berdenyut dengan keras ataupun dengan lemah. Selanjutnya yaitu kita melakukan pemeriksaan kardiovaskular, yaitu jantung. Kita melakukannya dengan IPA juga. Apakah dia itu lemah, denyutnya itu lemah, kuat, atau juga kita menggunakan teknik auskultasi, yaitu menggunakan stetoskop. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada perut pasien. Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan selanjutnya, yaitu gastroenterial, yaitu pemeriksaan pada perut. Kita tanyakan atau kita lihat pada pasien apakah pasien itu mengalami diare atau tidak, apakah BAB-nya lancar atau tidak. Lalu pada bagian perutnya pasien kita agak tekan apakah kenyang atau tidak. Lalu kita lihat juga pada bagian perutnya apakah terlihat pembuluh darah atau tidak. Kita menggunakan teknik IPA sama seperti bagian dada. Kita dengarkan bising usus. Untuk bising ususnya terdapat 20 kali per menit. Kita dengarkan apakah cepat atau tidak. Selanjutnya kita melakukan perkusi. Apabila kita melakukan perkusi, itu kita melakukan tepukan. Kita mendengar apakah seperti ada cairan atau tidak. Selanjutnya palpasi, kita meraba apakah perut pasien itu kembung atau tidak, apakah mungkin kalau kembung itu mungkin masuk angin. Selanjutnya kenyal atau tidak. Kita periksa pada beberapa organ di sekitar perut pasien, seperti misalnya itu
ginjal dan saluran kemih pada pasien. Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan genitalia. Karena tidak bisa saya praktekkan di sini, jadi saya akan jelaskan. Untuk pemeriksaannya khusus kita menggunakan sarung tangan. Dan untuk pemeriksaannya juga kita khususkan untuk laki-laki dan perempuan. Dimana untuk laki-laki kita setelah kita memakai sarung tangan, kita lihat dan kita memegang kelaminnya. Kita lihat, periksa bagian lubang kencingnya berada di mana, mungkin ada di samping atau di bagian ujung. Untuk normalnya tentu di bagian ujung kelamin. Setelahnya kita periksa struktumnya apakah sudah turun atau belum. Dan khusus untuk perempuan sama, kita periksa bentuk, warna, juga kelainan-kelainan yang ada di bentuknya. Kita lihat apakah ada infeksi atau tidak. Kita periksa lubium mayor dan minornya, apakah ada diskes atau tidak, jika ada apakah berbau atau tidak. Selanjutnya yang terakhir yaitu pemeriksaan pada kaki pasien. Adik bisa duduk enggak? Bisa, duduk saja ya. Maaf. Baiklah, yang terakhir kita lakukan pemeriksaan pada kaki pasien. Kita lihat bentuk dari kakinya, panjang kaki kanan dan kiri itu sama panjang atau tidak. Selanjutnya itu bagian telapak kaki, bagaimana bentuknya itu bagaimana. Lalu untuk bagian geraknya, maaf deh. Diangkat. Baik. HP-nya. Angkat. Oke, sudah. Dan kita juga melakukan inspeksi. Kita lihat apakah ada luka, lebam atau tidak pada kaki pasien. Baiklah, selanjutnya setelah pemeriksaan sudah selesai, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap terminasi. Untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu tahap terminasi. Baiklah, Dek, pemeriksaannya sudah selesai. Bagaimana perasaannya sekarang? Bagus, Kak. Bagus. Baiklah, sekarang Adik bisa istirahat lagi ya. Nanti mungkin keluarga bisa, kalau misalnya adiknya punya keluhan, bisa silahkan menghubungi saya di ruangan atau bisa memencet bel di sebelah ya. Baik, terima kasih. Saya akan kembali ke ruangan. Adik jangan lupa berdoa deh ya supaya cepat sembuh deh ya. Selanjutnya kita masuk ke tahap dokumentasi. Pada tahap dokumentasi yang perlu dilakukan oleh perawat adalah perawat menulis semua hasil yang didapat setelah pemeriksaan. Selanjutnya perawat mencantumkan nama, lalu tanda tangan. Baiklah, sekian video dari saya. Terima kasih.